Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran 5, sholat kewajibanku. Kalian perhatikan dan simak dengan baik ya, supaya kalian bisa lebih mudah memahaminya. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Anak-anak solih dan solihah, dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, As-sholatu imaduddin, yang artinya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia berarti telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan atau telah menghancurkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak, apa sih artinya sholat? Sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anakku, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat juga menjadi amal ibadah yang pertama kali nanti akan ditanyakan atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di alam akhirat kelak. Oleh sebab itu, karena sholat hukumnya wajib, maka jangan pernah sekalipun kita tinggalkan sholat 5 waktu. Kita biasakan dari kecil untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu agar kita selamat di dunia dan akhirat. Selanjutnya, inti ibadah sholat. Inti ibadah sholat yang pertama, sholat merupakan bentuk pengabdian diri kita kepada Allah. Kedua, sholat berarti menyembah, berdoa, memohon ampun, dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak, waktu sholat sudah ditentukan, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, maupun isya. Oleh sebab itu, kita biasakan mulai dari kecil agar kita selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Adapun hikmah atau manfaat sholat itu ada banyak sekali anak-anak. Ibu akan membahas beberapa ya. Yang pertama, sholat dapat membuat kita untuk selalu mengingat Allah. Setiap orang Islam yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari, berarti dia selalu mengingat Allah di sela-sela kesibukannya baik bekerja maupun belajar. Yang kedua, hikmahnya adalah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, disiplin waktu. Karena sholat itu ada waktu-waktu dan ada batas waktunya masing-masing. Orang yang terbiasa melaksanakan sholat terutama tepat waktu, berarti dia juga terbiasa untuk disiplin waktu. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu hidup bersih. Sebelum sholat kita melaksanakan wudhu dan memastikan badan, pakaian, dan tempat sholat kita bersih atau suci, berarti kita sudah terbiasa untuk hidup bersih. Kemudian, manfaat sholat berikutnya atau hikmah sholat berikutnya adalah hidup tertib dan teratur. Hati menjadi tenang dan tentram, kita tidak merasakan kegelisahan, hati kita selalu tenang dan tentram, yakin kepada Allah. Dan yang terakhir, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan antar sesama muslim. Terutama kalau kita sholat berjamaah, karena sholat berjamaah mengandung kebaikan atau pahala sebesar 27 derajat dibandingkan kalau kita sholat sendirian. Berikutnya kita praktik sholat ya anak-anak. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. 2. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Perhatikan posisi telapak tangan. Ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada atau bersedekap. Ya, kalian lihat contoh gambarnya. Keempat, ruku' sambil membaca Allahu Akbar dengan posisi punggungnya lurus dengan kepala. 5. I'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. 6. Sujud sambil membaca Allahu Akbar. Kalian perhatikan apa saja yang menempel pada sejadah, sikunya diangkat. Ya. 7. Duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Dengan posisi ini namanya duduk iftirosh. Ya, kalian perhatikan contohnya. Ke-8, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Duduknya sama, masih duduk iftirosh. Dan tangan menunjuk ketika kita membaca syahadat.
9. Duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Ini namanya duduk tawarruk, ya, telapak kanan berdiri tegak. Dan yang ke-10, salam dengan mendahulukan ke sebelah kanan. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami, barokah dan bermanfaat ya bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.